Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dedi DJ Shang Lawyers di channel YouTube DJ Love. Oke, sahabat DJ Love, jangan lupa tetap di like, share, comment, and subscribe. Sahabat DJ Love, gimana malam hari ini? Kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga dalam situasi kondisi pandemi ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk beraktivitas walaupun kita diberlakukan PSBB ya. Tetap tidak mengurangi semangat kita untuk fokus walaupun kita melakukan aktivitas hanya melalui online atau work at home ya. Work from home. Oke, sahabat DJ Love, ini ada beberapa request daripada teman-teman atau sahabat DJ Love, minta dikupas gimana sih sebetulnya penarikan kendaraan bermotor bagi debitur yang memang mengalami masalah dengan finansial ya gitu. Nah, kita coba kupas dulu bahwa debitur ini memang diatur di dalam undang-undang fidusia ya, debitur dan kreditur gitu, bahwa di dalam undang-undang fidusia yaitu undang-undang nomor 42 tahun 99 khususnya di dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 gitu, bahwa memang pihak finance itu mempunyai hak eksekutorial ketika debitur terjadi satu prestasi gitu. Nah, hak eksekutorial ini ya, jadi dilakukan oleh pihak finance. Dalam hal ini biasanya diberikan kuasa kepada pihak ketiga yang notabene di lapangan adalah yang disebut dengan para debt collector. Nah, apabila masalah finansial yang dilakukan, yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dia tidak bisa memenuhi angsurannya atau yang disebut dengan prestasi tadi, ada dua hal atau ada dua poin ya. Jadi bisa dilakukan secara sukarela atau itu dengan melalui putusan pengadilan ya. Nah, sekarang ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 18 tahun 2020 di mana hak eksekutorial tidak bisa dilakukan lagi secara langsung oleh perusahaan pembiayaan, namun harus melalui putusan pengadilan atau permohonan untuk sita eksekusi kepada pihak pengadilan. Jadi hak eksekutorial itu bisa saja dilakukan oleh finance selama debiturnya ya memberikan atau secara sukarela. Tetapi jika debiturnya sendiri tidak sukarela, keberatan, maka pihak finance harus mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan. Begitu sahabat DJ Love ya. Nah, syarat apa saja yang harus dimiliki oleh debt collector itu ketika dia mau mengeksekusi barangnya atau kendaraannya? Yang pertama, debt collector harus memperlihatkan ya, identitasnya dia. Ya, contoh misalkan tunjukkan KTP-nya debt collector. Kemudian apalagi? Tunjukkan juga sertifikasi bahwa dia memang berhak untuk melakukan eksekusi ya. Yang ketiga, itu ada yang disebut dengan jaminan fidusianya ditunjukkan. Kemudian yang keempat, itu ada surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang menaungi debt collector, dan secara langsung dibuat kuasa itu khusus kepada debt collector supaya bisa melakukan eksekusi ya. Namun itu pun saya katakan sekali lagi bahwa kalau debiturnya secara sukarela
Ya, apa sih jaminan fidusia itu? Ya kan, kalau KTP sudah jelas tuh. Kita minta KTP debt collector tersebut. Yang kedua, sertifikasinya. Tidak semua debt collector memiliki sertifikasi untuk melakukan eksekusi. Ya, jadi banyak prakteknya di lapangan debt collector yang tidak memenuhi kriteria persyaratan tersebut. Gitu. Kalau dia memang mempunyai persyaratan yang lengkap seperti yang saya sebutkan tadi, silakan debitur menyerahkan mobilnya selama ya mereka bekerja secara profesional dan harus dihitung. Misalkan dia sudah bayar nih, sudah mengangsur selama 1 tahun 10 bulan, ya dia 2 tahun kreditnya, kan tinggal sisa 2 bulan lagi. Ya. Nah, ketika sisa 2 bulan lagi, kebetulan situasi pandemi seperti sekarang, problem dengan keuangan, maka otomatis dia melakukan one prestasi. Bukan disengaja, karena memang kondisinya gitu. Nah, di situ debt collector silakan ya, dengan persyaratan yang saya sampaikan tadi, dengan identitas pribadi dia, sertifikasinya dia, kemudian juga jaminan fidusianya dan surat kuasanya, silakan disampaikan kepada debitur ya untuk mengambil unit tersebut, tapi dihitung secara proporsional. Ya, kalaupun memang dijual, berapa sisanya yang harus dikembalikan kepada debitur. Nah, itu aturan main yang sebenarnya ya. Karena di pasal 15 tentang jaminan fidusia itu adalah pemindahan hak kepemilikan ya kepada kreditur, tetapi kendaraannya masih dikuasai oleh debitur. Nah, itu harus juga sahabat Dijelo bahwa dihitung secara proporsional dan dilakukan secara profesional gitu. Nah, profesionalnya seperti apa? Harus lengkap tadi 4 persyaratan yang dimiliki oleh debt collector atau perusahaan pembiayaan gitu. Namun jika tidak debiturnya tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka tidak boleh debt collector itu melanggar hukum dengan melakukan eksekusi atau mengambil kendaraan tersebut secara paksa, karena itu adalah melawan hukum. Itu bisa kita kategorikan pasal ya, melanggar pasal 365, 368 atau 378 juga ya gitu. Nah, itu. Nah, saat ini putusan MK di 2019 nomor 18 tadi ya, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi hak eksekutorialnya. Jadi harus wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Oke, sahabat Dijelo, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat buat sahabat Dijelo atau masyarakat yang memang menghadapi kesulitan keuangan sehingga berhadapan dengan para debt collector atau perusahaan pembiayaan. Nggak usah khawatir dan nggak usah takut, sampaikan saja kepada debt collector bahwa kalau memang secara sukarela diserahkan, 4 kriteria tadi yang harus dimiliki oleh debt collector dan dihitung secara proporsional. Kemudian juga berdasarkan putusan MK, tidak bisa langsung serta-merta mengeksekusi secara sepihak, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diputuskan oleh pengadilan. Oke, sahabat Dijelo, terima kasih. Ikutin terus konten-konten DJ Low selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep calm and call your liars.